Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak hadirin segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, berkhusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini, lanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, itu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Kajian kita pada malam ini sampai di halaman 187. 187 baris kedua dari bawah, ada di tengah barisan ada kalimat wa'lam anna aqalla ghuslil mayyiti. Silakan dicari dan diperhatikan dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan anak cucu kita, keluarga kita semoga dijadikan oleh Allah menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Seperti Rasulullah. Wabarakatuh mu'alif hadal kitab wa bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah. Anna aqalla ghuslil mayyiti, bahwasanya yang paling sedikit memandikan mayit itu ta'mimu badanihi bil ma'i, ialah meratakan badan mayit dengan air. Marrotan wahidatan, sekali saja. Kewajiban yang pertama bagi kita ketika berhadapan dengan orang yang sudah meninggal di antara kita adalah memandikan. Dan memandikan itu ada dua kategori, ada dua kelas, ada dua ukuran. Ukuran yang pertama, ukuran akal, sedikitnya minimal mayit itu dimandikan
dengan cara takmimu badanihi bil ma'i, cukup membanjur badan mayit dengan air sampai lantis, sampai merata, walaupun marratan wahidatan, hanya satu kali banjuran cukup. Nggak perlu disabunin, nggak perlu digosok-gosok dan lain sebagainya. Nanti bau. Emang mayit mau ketemu siapa lagi setelah? Nah, ini bisa digunakan. Nah, khawatir ini jadi catatan bagi orang yang suka ngurusin jenazah ini. Ini yang mati ini waktu hidupnya baik nggak sama tetangga? Baik nggak sama yang suka mandiin mayit? Kalau mayit ini waktu hidupnya nggak baik sama yang suka mandiin, jahat yang sama yang suka mandiin, jangan-jangan ini hukum diberlakukan. Begitu mati dia dibanjur aja, udah beres. Memang secara hukum cukup. Atau mungkin dengan cara lain, cara sadis lagi, dibawa ke Muara Baru, diikat kakinya, dilempar ke laut. Tarik lagi, udah merasakan puyuh, udah selesai bungkus. Makanya kita harus baik sama tetangga, apalagi sama yang ngurusin mayit. Karena tidak semua masyarakat bisa ngurusin mayit. Walaupun kita punya anak banyak, belum tentu anak kita yang ngurusin, belum tentu. Pasti tim yang ngurus. Dia punya hadas junub, walau linahwi junubin. Walaupun dia punya hadas junub. Jadi mandiin mayit itu mencakup mandi junubnya, mencakup haidin, mandi haidnya. Cukup satu kali mandikan. Bahkan wabila niatin, tidak perlu niat. Hatta mayatahu min panjis sayib inda jurusi ala qadam liqadai hajati. Wa ma tahtaku qatil aqwa wala guna muslim. Cukup. Tapi wa akmaluhu. Kelas keduanya dan adapun lebih sempurnanya pamadkurun, maka itu diterangkan fil mabsutati, dalam kitab yang mabsutot. Dalam kitab yang lebih besar dari ini, itu dijelaskan dengan detail bagaimana cara memandikan mayit dengan kelas kamal, kelas VIP, sempurna. Yaitu lihat di layar tutorialnya, wahwa ayat silafi khalwatin. Mandikan mayit itu harus di tempat sunyi, di tempat sepi, jangan dipertontonkan di tengah masyarakat. Makanya biasanya kalau di gang itu pakai hijab lagi, pakai hordeng lagi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke tempat itu. Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Wabi komisin balin. Dan memandikan mayit itu jangan ditelanjang bulat. Harus ditutupin pakai kain yang dibasahi. Jadi ngegosoknya itu tangannya aja yang menyentuh badan mayit, mata yang memandikan tidak melihat badan mayit, hanya tangannya saja yang menyentuh kulit. Mata nggak bisa melihat karena ditutupin pakai kain. Kemudian alam murtapiin, di tempat yang agak ditinggikan. Sekarang kan udah desain ada mejanya ya. Itu memang bagus murtapiin. Bimahin malihin baridin, dengan air yang tawar, yang adem. Jangan air asin. Wa ajlisahul ghasil. Dan memandikan mayit itu etikanya, orang yang memandikan mayit itu harus mendudukkan mayit. Mayitnya harus didudukin oleh orang yang memandikan. Namanya disundang.
disundang namanya. Biribkin, dengan lembah lembut, dengan pelan-pelan, ma'ilan, dicondongkan qalilan, sedikit ila waro'ihi, ke belakangnya. Wa yada'u yaminahu, dan yang memandikan mayit meletakkan tangan kanannya ala katifaihi, di pundaknya, di belikat mayit, wa ibhamahu, dan telunjuk dan jempol tangan memandikan, binakrihi kopahu, di bunduk di atasnya. Li'alla yamila ra'sahu, supaya mayit itu condong ke belakang. Wa yusnida dhahrahu, dan disenderkan punggungnya mayit, biru bataihi, di dengkulnya yang mandiin, al yumna, yang tangan, yang kanan. Wa yamur yadahu, dan melewatkan tangan yang memandikan al yusra, yang kiri, ala batnihi, di atas perut mayit, bitahamulin yasirin, dengan tekanan yang sedikit, dengan tekanan yang perlahan, ma'atikrori, serta dibulak balik, jangan cukup satu kali. Summa yulkihi ala qafahu wa yugsilu bi khirqatin malhufatin. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Siapa relawannya sini? Ini tiduran mayit, namanya tiduran mayit. Mayit tiduran. Sini, Pak. Supaya kejelas. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, saya yang bertugas mandiin. Ini ibarat mayitnya, bukan mayitnya, ibarat mayitnya. Jadi yang mandi ini harus mengangkat badan mayit, diangkat, ditekan pakai paha kanan, disenderkan begini sedikit ke belakang. Tangan kanannya yang memandikan memegang ini, memegang leher belakang, dan perutnya, tangan kiri jempolnya memegang ini di perut ke bawah, pelan-pelan tapi berkali-kali. Enggak ke bawah itu. Supaya apa? Supaya tidak ada cerita, begitu dibungkus baru keluar kotorannya. Nah, selagi dimandiin, dikeluarkan kotorannya. Karena sih ditekan sedikit aja pasti keluar, karena sudah tidak ada keronnya, sudah tidak ada batasnya, pasti keluar. Nah, begitu keluar, dibersihin, baru dibungkus, insya Allah aman. Terima kasih. Itu caranya. Namanya disundang. Nah, jujur bapak-bapak yang pernah mandiin mayit, yang pernah ngelihat, ada nggak mayit yang diperlakukan seperti itu? Kalau didudukin ada bang, tapi ya disunda kayak apa begitu? Apa saya kan disunda. Nah, sebaiknya kan duduk, bukan sekadar duduk, tapi disundang namanya, dimiringin. Ada tempat mandi yang bisa. Ada, memang ada, sudah ada. Tidak ada. Itu. Wa yusniyallahu birratahi wa yasirin sumayulkihi ala qafah wa yaghsil birqati, kemudian cuci mayit. Cuman tangan yang nyuci mayit itu, tangan yang mandiin mayit itu harus bihir kotil manufatin ada sendiri. Di zaman dulu pakai kain sobekan dari kain kapan, dibuletin ke tangan. Di zaman sekarang sudah modern pakai kaos tangan. Ya. Kalau dulu kan belum ada pabrik kaos tangan, jadi pakai kain yang dibuletin begitu supaya tidak nempel ke tangan. Wa yaghsil birqatin ala yasarihi, menggunakan tangan kiri so'atehi,
kubulnya, duburnya dicebokin. Wa yantipu bi khirqati asnanihi, giginya digosokin. Wa munkharihi, lubang kupingnya, lubang hidungnya, semuanya pakai katembat dibersihin. Sumayudi'uhu, kemudian baru diwuduin biniatin dengan niat. Wudu dengan niat. Sumayang silu rasahu, kemudian basuh kepalanya, balih yatuhu, basuh jenggotnya. Binahwi istidin, dengan air sedir, wa yusrahu syarrahu bil yusil, kemudian disisirin rambutnya dengan sisir. Cuman sisirnya jangan sisir serit, jangan sisir yang rapat, tetapi sisir wasil asnani yang jarang giginya. Biribki. Nah, wajib budak itu sesuatu minum baiti, dan segala sesuatu yang keluar dari badan mayit itu dikubur bersama mayit. Sumayang silu sakul aiman wa syair. Sumayang huriku ila syakil ayasar, yang silu sakul aiman dibulak balik, miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Sumayang huriku ila syakil aiman, yang silu ayasar, kali ka musta'inan pi dalika binahwi saubunin, dengan menggunakan sabun. Sumayuziluhu, kemudian dibersihkan lagi min firqatin ila qadamaihi. Sumayang kadalika bima'in surifa lakin qalil aidil ghusala. Nah, cara memandikan sal itu ghuslan berata itu dihitung satu. Tapi wayusan usaniantun wasalaisatun, disunahkan 2 kali sampai 3 kali. Dan wayun dam, disunahkan Allah yang dural ghasil, orang yang memandikan mayit itu disunahkan, dianjurkan dengan sangat Allah yang dural ghasilu min ghairi auratihi, tidak memandang jasadnya mayit, tidak memandang tubuhnya mayit. Ila qadar hajat, jangan dipublikasikan. Wa yandabu ayyuntaba wajhahu bi khirqatin, disunahkan mukanya, wajahnya ditutup dengan hirqah. Karena kebayang seandainya dia dimandiin orang lain, kalau dia masih lihat, pasti malu. Maka rasa malu itu ditutupi dengan wajahnya, ditutupi dengan kain. Itu etikanya. Rapih banget kan? Kalau sesuai dengan kitabnya. Cuman kadang-kadang karena tim sudah terbentuk dan mungkin karena ada juklak dari sononya, dari pusatnya, kadang-kadang ilmu yang kita kaji itu nggak masuk sama mereka. Karena mereka sudah di briefing dari sononya harus begitu. Sehingga kita tambahin dengan ilmu ini nggak masuk. Dan kita juga nggak tahu ilmu yang mereka gunakan diambil dari kitab apa, wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah dimandiin, baru wayuk panul mayitu, dan dikapani mayit itu zakaron, baik laki-laki karena aunsan atau perempuan. Semua mayit harus dikafani, baik laki-laki maupun perempuan. Baligon, baik dia sudah balik, karena aula atau belum balik. Pisalah sati aswabi bidin, di 3 lembar kain yang putih. 3 lembar ini watakunu, dan keberadaan 3 lembar tadi kuluhala faipa mutasawiyatan, yang sama tulan panjangnya, wa urdon, dan lebarnya. Ini dasarnya 3 lembar itu yang bungkus luarnya, yang sama panjangnya sama lebarnya, melebihi ukurannya dari ukuran jasad mayit. Kalau ukuran jasad mayit 175, bikin kain kafannya supaya sampai 2 meter. Karena nanti rencananya di ujung bawah dan di ujung atas nanti harus diikat, dipocong.
Jadi jangan disesuaikan dengan panjangnya jasadnya mayit. Dan ukurannya juga ta'khudhu kulla wahidatin, yang dapat menutupi masing-masing yang satunya, minha dari 3 itu, jami al badan, keseluruh badan. Nah ini perlu diluruskan. Kain-kain yang sekarang ini lebarnya itu lebar papannya tidak mampu menutupi badan mayit yang gendut, sehingga harus dilapisi sampai 2. Maka ukuran 3 ini ukuran 3 yang masing-masing satunya bisa menutupi badan. Berarti 3 kain yang menutupi badan. Bagaimana kalau lembaran papan kain itu kurang, berarti bisa lebih daripada 3 lembar. Karena kain papan itu sekarang paling 1 meter juga kurang. Sedangkan badan mayit yang lebar, yang gendut, itu membutuhkan lebih daripada 1 meter. Nah, yang 3 itulah ternyata laisa fiha qamis. Belum, bukan, kalau di sini tidak ada pada kapan itu gamis. Maksudnya belum termasuk gamisnya. Wala amamatun, dan tidak termasuk sorbannya. Kalau dihitung-hitung dengan gamisnya, dengan sorbannya, bahkan yang umum kita di Indonesia dengan celananya, sirwalnya, itu jadi sampai 6 sampai 5 lembar. 3 yang panjang, gamis 1, sorban 1 berarti 5. Kalau ditambah celana 1 berarti menjadi 6. Wa in kupina zakaru, dan jika dikafani mayit laki-laki fi khamsatin dalam 5 lembar, fahiya salah satu madhkurah, maka yang 5 itu ialah 3 lembar yang tersebut, maksudnya yang panjang lebar tadi. 3 lembar ditambah wa komisun dan gamis, wa amamatun dan surban. Yang keempat gamis, yang kelima surban. Mungkin yang keenam celana, yang ketujuh kain. Kain di bawah. Tetapi kalau mayitnya perempuan, awil mar'atu, atau mayit perempuan dibungkus fi khamsatin di dalam 5 lembar, maka beda lagi. Kalau untuk mayit perempuan fahya izarun, maka terdiri daripada izar, kain yang di apa namanya di Jakarta itu. Kalau saya di kampung itu samping, yang di bawah, dipakai di bawah dari pusar ke bawah. Kalau di sampingnya. Wa izarun, dan kerudung perempuan. Wa komisun, dan gamis kalau perempuan. 3 pakaian dalamnya. Wala papatani, dan 2 lapis yang panjangnya. Jadi bedanya begitu. Kalau laki-laki yang panjangnya 3 lapis, dalamannya cuma 2. Kalau perempuan dibalik, dalamannya yang 3, yang luarannya yang 2. Nah, tentang pembungkus mayit pun sebenarnya yang berlaku sekarang itu kalau secara hukum tidak etis. Bapak-bapak pernah nggak menyaksikan mayit dibungkus pakai kain kesenangannya? Dia senangnya tetron, matinya dibungkus pakai bahan tetron. Pernah dengar nggak? Dia waktu hidupnya senangnya beludru, begitu mati dibungkus, minta dibungkus pakai kain beludru. Pernah dengar nggak? Apakah boleh seperti itu? Sebenarnya boleh. Tidak mesti kain morik melulu. Tidak mesti kain ditentukan oleh kita. Boleh mayit itu dibungkus dengan kain yang diperbolehkan dipakai sewaktu dia hidup. Bahkan disenangi. Bahkan kalau bapak-bapak yang umroh, yang habis haji Herman mungkin banyak simpenan, itu kain ihromnya dicuci, yang bekas haji dicuci, dipersiapkan nanti buat bungkus luar. Karena kain ihrom itu lebih luas dan lebih lebar daripada kain mori. Itu buat bungkus luarnya. Bagaimana kesempurnaannya bungkus? Wa aqallul kafni, insyaallah
kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.